Kanjeng Tumenggung. Ketika Sang Tumenggung ketakutan, memikirkan akan kutukan Nyi Wingit itu terjadi, Sang Selir, dari salah satu istri Sang Tumenggung, menghasut akan Cokro Nanggolo untuk membuang bayi yang ada dalam kandungan Sang Sekarwangi ketika lahir, dan pada awalnya Sang Tumenggung tidak menginginkannya, akan tetapi, setelah memikirkan lebih matang lagi, barulah ia mengerti dan mencari cara untuk membujuk sang istri. Pada awalnya juga sang istri tidak menginginkannya, akan tetapi, Sang Tumenggung meyakinkannya ketika lahir, maka sang anaknya yang belum ia kasihani akan kasih sayang ia pun. Sang permaisuri dengan berat hati melepaskan akan anaknya tersebut yang ia cintai untuk dibuang, agar kutukan dari Nyi Wingit tempo hari tidak terjadi untuk selamanya. Apa yang akan kukatakan? Bayi yang ada di dalam perut istrimu akan menjadi sumber bencana. Ia akan membunuh bapaknya sendiri, mengawini ibunya sendiri, dan akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu kutuku! Kamu bicara mengenai calon penggantiku, Loro Andini. Saya mengerti, Kanjeng. Tapi bukankah kutuk itu mengatakan bahwa bayi itu akan membunuh ramanya sendiri? Dan akan mengawini ibunya sendiri? Tidak. Tidak. Kamu sudah bicara terlalu jauh, Loro Andini. Mohon pikirkan, Kanjeng Tumenggung. Itu hanya saran, mungkin agak sedikit berlebihan, tapi tidak ada jalan lain. Kejam. Kejam sekali Kanda Tumenggung kalau kita harus membuang bayi yang tidak berdosa. Apa tidak ada jalan lain? Apa itu satu-satunya jalan keluar? Dengar, Dinda. Kalau bayi tidak dibuang, ia akan tinggal seatap dengan kita. Padahal bayi ini akan membunuh ramanya sendiri. Aku. Dan akan mengawini ibu kandungnya sendiri. Dinda Ayu Skarsari. Kamu. Sudah bisa dibayangkan kebenaran dari kutukan itu, Dinda. Ini rencana untuk kita. Rencana untuk Katemunggungan. Bayangkan. Betapa ngeri dan memalukan rentetan kejadian yang akan menimpa kita. Lebih baik kita putuskan sekarang. Kita putuskan sebelum bayi lahir. Sebelum bayi meneguk air susumu. Sebelum cita kasih kita melekat kepadanya. Sebab, kalau kita sudah terlanjur mencintainya, sulit bagi kita untuk membuat satu keputusan. Iya, Kanda. Dinda mengerti. Tapi... Tidak ada jalan lain, Dinda. Tidak ada. Setelah sang anak lahir dengan faras yang tampan di tengah hujan, yang lebat Nyi Birah dan kakangnya melaksanakan tugasnya yang diperintahkan oleh Cokro Nanggolo untuk membuangnya. Pada waktu itu Nyi Roro Kidul memperhatikan akan langkah mereka, dan yang terjadi adalah, dan salah satu dari selir tersebut, juga memperhatikan akan bayi yang dibuang. Hingga di suatu tempat yang sudah ditentukan Sang Ratu Kidul mengirimkan akan awan yang melindungi mereka, dari hujan, hingga ketika mau menancapkan akan pisau dari Ki Abdi dalam kerajaan, ia tidak tega untuk membunuhnya, bayi yang tiada berdosa, dan lagi Sang Abdi dalam itu pun mempunyai ide untuk membunuh seekor kelinci yang kebetulan lewat di situ, karena ia ingin mengantarkan hatinya kepada Sang Tumenggung sebagai bukti bahwa ia telah melaksanakan akan tugasnya dengan baik dan benar. Keesokan harinya pun diumumkan bahwa sang anak telah mati dan dikuburkan bersama keluarga kerajaan.
maaf Kanjeng Ratu. Apa pembuangan bayi ini kita biarkan saja? Apa tidak harus dicegah? Tidak, Cundomanik. Kita tidak bisa ikut campur apa yang sudah jadi keputusan manusia. Kita hanya boleh melindungi. Biarlah semuanya berjalan seperti yang sudah disuratkan. Koco Benggolo, ikuti perjalanan Birah. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Nanda Raden, bayi itu sudah lahir. Dan Tumenggung benar-benar melaksanakan saran ibu untuk melenyapkan bayi itu. Kesempatanmu Raden Sombo. Peluang kembali terbuka untukmu menjadi pewaris. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Ada apa lagi Cundomanik? Apa tidak sebaiknya bayi itu langsung kita amankan dan kita bawa ke keraton Kanjeng Ratu? Belum saatnya Cundomanik. Belum saatnya. Sudah kukatakan, yang bisa kita lakukan adalah melindunginya. Lihat, aku akan melindungi mereka dari hujan. Aneh, Nyi. Seperti ada yang memayungi kita. Iya ya, Ki. Ada apa ya? Tidak tahu, Nyi. Di sini juga seperti ada yang memayungi. Iya ya, tidak basah. Iya. Ki, ada apa? Aku tidak bisa melaksanakan titah Kanjeng Tumenggung. Kenapa? Aku tidak tega membunuh dan bayi yang tidak berdosa itu, Nyi. Aku tidak tega. Sebenarnya aku juga tidak tega, Ki. Tapi apa akibatnya kalau kita sampai tidak melaksanakan perintah? Harus ada jalan keluar. Harus ada. Jadi Aki sepakat untuk tidak membunuh bayi itu? Lihat itu, Nyi. Lihat ini. Hati kelinci, Ki. Iya, Nyi. Hati kelinci ini yang akan menjadi bukti kalau kita sudah menjalankan tugas. Tapi... Iya, kita memang berbohong. Tapi kita tidak membunuh bayi yang tidak berdosa. Iya. Kok basah ya, Ki? Iya, payung tadi bukan untuk kita, tapi untuk Raden bayi itu. Berarti bayi itu ada yang melindunginya. Iya. Untung kita tidak jadi membunuhnya. Iya, ayo, Iya. ayo.
keranjang bayi itu harus dipindahkan. Baik, Kanjeng Ratu. Cundomanik, biar aku saja yang melakukannya. Dinda boleh menangis. Tapi menangislah. Karena bencana telah lewat. Telah dilewatkan. Karena kutuk Niwingit tak akan terjadi. Pergi. Semoga Cokronanggolo, semoga kutuk itu tidak akan terjadi seperti harapanmu. Semoga. Pengumuman, pengumuman. Waro-waro, pengumuman, pengumuman. Waro-waro, pengumuman, pengumuman. Woro-woro, pengumuman, pengumuman. Atas nama Kanjeng Tumenggung Cokronanggolo diberitakan bahwa bayi yang sangat didambakan kerabat Katumenggungan semalam telah lahir dan meninggal dunia. Bayi yang belum diberi nama ini langsung dimakamkan di makam keluarga. Demikian pengumuman ini disampaikan. Ingat, hanya kita yang tahu kalau bayi itu dibuang. Sin berpindah ke tempat di mana pendekar wanita yang bernama Kembang Tanjung. Ia sedang berias-rias di kaca, dan ada datang seseorang, yang ternyata itu adalah gurunya yang ternyata mengikutinya sampai ke negeri itu. Hingga sang guru mengingatkan kembali dengan nada kesal. Dengan tujuan awalnya untuk membunuh sang pembunuh ayahnya yang bernama Cokronanggolo, dan sang gadis itu pun juga langsung pergi dari tempat tersebut, menemukan sang Tumenggung Cokronanggolo tersebut. Tahu apa yang kau alami dan dimanapun kau berada. Bagus Torodipo. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung. Bukannya Sekartaji. Sekartaji. Iya. Sekartaji alias... Hai! Lepaskan aku! Hai! Hai! Lepaskan aku! Hai! Hai! Lepaskan aku! Hai! Apa ini? Apa itu? Buaya.
Apa maumu? Lalu, adakah yang salah dengan saya? Aku hanya mau mengingatkan kamu. Tugas utamamu adalah mencari Cokro Nanggolo pembunuh bapakmu. Jadi kamu jangan terlena di tempat ini. Cepat berkemas dan tinggalkan tempat ini sekarang juga. Iya, Guru. Baik. Bagus. Jangan kecewakan aku. Selamat jalan. Iya, Guru. Iya. Tugas utamaku adalah mencari Cokro Nanggolo, pembunuh bapak saya. Sin pun berpindah lagi ke tempat pemuda yang ditelan oleh sang buaya, yang rupanya ia adalah seorang ratu siluman buaya, yang mana ia ingin bermain enak-enakan dengan si pemuda tersebut, dan ia tersadar dari sihirnya dan ia pun mandi karena merasa tidak nyaman di badannya, menceburkan badannya ke sungai, untuk membersihkan dirinya karena dirinya itu tidak enak akan badannya.